Terima kasih buat Anda yang sudah bantu support channel Dongeng Donghua ini. Semoga selalu diberi kesehatan, dimudahkan segala urusan, dilancarkan usahanya, dan dimudahkan rezekinya. Bagi yang baru bergabung, jangan lupa bantu subscribe. Aktifkan tanda lonceng. Klik like, komen, dan share channel Mimin ke penjuru alam semesta. Oke, silahkan pasang headset dan siapin secangkir kopi. Mari kita kancutin ceritanya. Martial Master, Dongeng Donghua. Bab 5613. Hancurkan Guru Tao. Apakah ini ilusi? Angka-angka ini menunjukkan keraguan di wajah mereka. Itu tidak benar. Tiba-tiba mata sosok gelap menyipit, dan dia dengan cepat melangkah maju, melihat kehampaan di depannya, dan berkata dengan suara yang memadat. Ini, ada sisa aura orang-orang abaisku. Seseorang jatuh di sini. Siapa itu? Lagi pula, kenapa ada kekuatan di sini yang benar-benar berbeda dari klan abaisku? Mata dari sosok-sosok ini memadat, dan pikiran spiritual mereka melonjak satu persatu. Mereka semua adalah ahli di dekat jurang ini, jadi mereka secara alami dapat merasakan ada sesuatu yang salah. Saat mereka sedang berdiskusi, tiba-tiba, ledakan. Nafas yang menakutkan tiba-tiba datang dari langit yang jauh. Segera setelah nafas ini muncul, jurang dan kehampaan di sekitarnya langsung mendidih, yang sangat menakutkan. Tuan-tuan wilayah. Ketika aura menakutkan ini datang, semua orang kuat jurang yang hadir tampak ngeri dan buru-buru berlutut. Mereka menahan aura mereka satu persatu, tubuh mereka gemetar ketakutan. Orang yang datang hanyalah proyeksi, namun justru membuat orang-orang kuat jurang yang datang ke sini merasa seperti sedang melihat dewa, dan mereka tidak berani mengambil nafas. Ini adalah sosok yang sepertinya tidak ada di dunia ini, berjalan di jurang ini, antara kenyataan dan ilusi, dengan aura menakutkan yang mengelilinginya, seperti dewa. Memancarkan kekuatan yang membuat jantung berdebar-debar. Saat sosok tersebut datang, matanya langsung tertuju pada tempat tak jauh dari jatuhnya anggota suku Abais tersebut. Tiba-tiba pupil matanya mengecil, seolah merasakan sesuatu. Lalu tiba-tiba ia mengangkat tangannya. Ledakan. Dalam kehampaan di depan, kekuatan waktu mulai mengalir mundur, seolah mengalir mundur, kekuatan waktu terus mundur. Memutar kembali waktu. Melihat pemandangan seperti itu, orang kuat lain dari klan Abaisal yang hadir semuanya gemetar ketakutan, kepala mereka semakin terkulai, dan mereka tidak berani mengambil nafas. Waktu. Itu adalah salah satu kekuatan yang paling menakutkan di dunia ini. Tidak dapat disentuh dan tidak dapat dipahami. Bahkan orang kuat dari klan Abais pun sangat tidak berdaya di bawah kekuasaan waktu. Tapi penguasa wilayah dapat dengan paksa membalikkan aliran waktu dan mengendalikan tahun-tahun. Kekuatan seperti itu sudah lebih unggul dari makhluk hidup normal dan hampir tak tertahankan. Dengan kepala menunduk, semua orang kuat di jurang melebarkan mata mereka dan diam-diam melihat ke dalam kehampaan di depan, ingin tahu apa yang terjadi di sini sebelumnya. Sehingga penguasa wilayah dapat tiba secara langsung dan secara paksa membalikkan aliran waktu. Melawan arus waktu bukanlah tugas yang mudah bagi penguasa wilayah, melainkan akan mendapat serangan balik dari kekuatan jurang maut. Jika tidak ada masalah besar, penguasa wilayah tidak akan pernah melawan arus waktu. Ledakan, cahaya dan bayangan yang tak terhitung jumlahnya terus lewat, dan lambat laun, semua orang tampak samar-samar melihat tiga hantu yang perlahan mengeras. Ini berarti ada tiga orang yang muncul di sini sebelumnya, dan salah satunya cukup jelas. Dialah yang ada di dekatnya. Yah diketahui. Anggota suku Yuan, tetapi penampilan dua orang lainnya sangat kabur saat ini. Bahkan penguasa wilayah, yang melawan arus waktu, tidak mampu menangkap penampilan sebenarnya dari pihak lain. Hah, sosok agung itu mengerutkan kening. Tubuhnya berada di ujung kehampaan jurang yang tak berujung, dan apa yang diproyeksikan hanyalah sebuah pemikiran hampa. Tetapi bahkan pemikiran ini sangat menakutkan, bahkan jika Kaisar Abais ada di sini. Sangat.
Bukannya aku tidak bisa melihat penampilan orang lain, tapi sekarang. Dia baru saja mendengarnya mendengus, dan tiba-tiba mengulurkan tangannya yang besar lagi. Tahun dan waktu yang tak terhitung jumlahnya berlalu dengan cepat di ujung jarinya. Dan kekuatan jurang yang mengerikan langsung menekan dunia. Dengan keras banyak ahli jurang yang hadir berlutut di tempat, masing-masing tampak ketakutan, seolah-olah disambar petir. Jurang itu kembali menggigit. Melawan arus waktu, ini adalah konfrontasi dengan kekuatan jurang, dan akan ditekan oleh seluruh jurang. Namun, sosok agung itu menatap ke depan, membiarkan kekuatan jurang itu merusak tubuhnya. Dan dia harus dengan jelas melihat dua sosok di depannya. Lambat laun, nafas dua orang di depan mereka berangsur-angsur menjadi lebih jelas. Salah satunya memiliki kekuatan yang murni dan luar biasa, atmosfer yang agung, dan kekuatan penghakiman yang menakutkan, sementara yang lain benar-benar hitam, seperti malam tanpa akhir. Memancarkan udara dingin yang membuat jantung berdebar-debar. Kemunculan kedua sosok ini menjadi semakin jelas seiring berjalannya waktu, dan mereka akan mengeras sepenuhnya, dan tiba-tiba. Siapa yang berani memata-matai keturunanku? Di dalam tubuh bayangan hitam, yang dipenuhi aura dingin, nampaknya beberapa kekuatan kuno telah bangkit. Dan kekuatan yang sepertinya berasal dari tahun prasejarah dan berasal dari zaman kuno meledak dalam sekejap. Di dalam tubuh sosok hitam pekat itu, sepasang mata hitam pekat yang dingin dan luas tiba-tiba terbuka, bintang-bintang mengalir di dalamnya, seolah-olah miliaran dunia meledak dan hancur. Dan mereka tiba-tiba menghadapi penguasa Abyss yang telah melawan arus waktu. Ledakan. Kedua kekuatan itu bertabrakan tiba-tiba, dan penguasa domain jurang terguncang di tempat. Di tengah suara klik, retakan padat muncul dalam proyeksinya dalam sekejap. Retakan ini terus menyebar dan dengan cepat mulai runtuh. Kekuatan ini, siapa kamu dari jurang mautku? Di bawah kekuatan yang menakutkan ini, tubuh penguasa domain jurang runtuh dan suaranya dipenuhi amarah. Kekuatan lawan sebenarnya terbentang dari prasejarah hingga saat ini, mencakup keabadian. Kekuatan mengerikan itu secara langsung menghancurkan tahun-tahun kebalikannya di tempat. Dengan ledakan, kekuatan waktu tanpa akhir runtuh, dan gambar di sekitarnya hancur, membentuk jurang waktu. Tubuh penguasa domain jurang bergetar, dan proyeksinya dengan cepat kabur. Bergetar hebat, dan runtuh serta menghilang sedikit demi sedikit. Orang-orang kuat jurang lainnya mengangkat kepala mereka dengan ngeri dan berkata dengan ngeri, "Tuan wilayah, Tuan. Periksa untukku. Dari mana pihak lain itu berasal? Kamu harus mencari tahu untukku." Penguasa wilayah Abyss meraung dengan marah, dan ketika dia selesai berbicara, bentuk tubuhnya tidak dapat dipertahankan lagi, dia hancur di tempat dengan keras. Berubah menjadi kekuatan jurang yang tak ada habisnya, runtuh dan menghilang dalam sekejap. Klon proyeksi Lord Territory Lord hancur. Banyak pembangkit tenaga listrik jurang yang hadir tampak ngeri. Apa-apaan ini? Ini adalah Lord Territory Lord, makhluk yang lebih unggul dari orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya di jurang maut. Proyeksinya dapat melintasi keabadian dan menekan langit. Tapi sekarang, ia runtuh dan hancur seperti ini, memberikan kejutan yang sangat kuat kepada semua orang. Kekuatan siapa yang bahkan dapat menghancurkan proyeksi Tuan Wilayah? Apakah kamu melihat kedua sosok itu dengan jelas? Belum. Seorang pria kuat dari jurang berkata dengan suara gemetar. Yang lain menggelengkan kepala. Kekuatan sebelumnya sangat menakutkan. Mereka tidak berani melihatnya secara langsung, jadi bagaimana mereka bisa melihatnya dengan jelas? Bagaimana cara menemukan ini? Tiba-tiba, seorang pria kuat dari jurang mengerutkan kening dan berkata, "Saya hanya merasakan secara samar-samar bahwa salah satu tubuh memiliki aura yang sangat panas. Tampaknya ia tidak terintegrasi dengan dunia jurang maut saya. Agak menjijikkan. Tidak, fusi, pengecualian." Semua orang terkejut.
Di sampingnya, orang kuat lain dari Abyss mendengar ini, matanya bersinar, dan dia berkata dengan suara yang dalam, "Mungkinkah orang ini bukan dari Abyss saya?" Setelah mengatakan ini, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ke depan, matanya berkedip-kedip saat dia berkata, "Dikatakan bahwa ada lorong luar angkasa menuju lautan alam semesta dan dunia bawah di dekat sini. Mungkinkah kedua sosok sebelumnya berasal dari dunia bawah itu?" Neraka. Semua orang kaget, lalu menggelengkan kepala satu persatu. Salah satu dari mereka mendengus dingin, "Apakah kamu bercanda? Orang-orang di laut semesta semuanya sangat lemah. Mereka telah ditekan oleh jurang maut saya selama ini. Saya khawatir tanah air saya tidak dapat diselamatkan, jadi bagaimana mereka berani menerobos ke dalam jurang mautku? Itu belum tentu benar. Apakah kamu lupa dengan orang yang datang ke dunia bawah saat itu? Di tahun-tahun ini, dia masih melakukan kejahatan di jurang mautku. Jika Tuan Daomi tidak menahannya, aku khawatir dia akan melakukannya, menyebabkan masalah di jurang mautku." Orang kuat jurang lainnya berkata dengan suara yang dalam, "Yang ada di dunia bawah." Mendengar ini, orang-orang kuat jurang lainnya yang hadir mengubah warna mereka. Mereka juga telah mendengar tentang perbuatan orang itu. Di zaman kuno, ada orang kuat dari dunia bawah yang datang ke dunia jurang mautnya dan dikelilingi serta dibunuh oleh orang kuat dari klan jurang mautnya. Akibatnya, orang kuat dari klan jurang maut dunia bawah sangat kuat dan dia sebenarnya berada di bawah tekanan berat. Pembunuhnya keluar dan menjungkirbalikkan dunia bawah. Jika ini bukan dunia jurang maut, wilayah anggota klan jurang mautnya, yang berkumpul untuk mengepung dan menggunakan cara khusus untuk memaksa orang ini kembali. Pihak lain akan hampir membunuh garis keturunan jurang mautnya dan menghancurkan wilayah Guru Tao. Namun meski begitu, orang ini tidak pernah dibunuh oleh Master Dao. Selama bertahun-tahun, dia telah melakukan penyergapan di dekat jurang penghancur jiwa dari silsilah Master Penghancur Dao, terus-menerus menyerang dan melecehkan Master Penghancur Dao. Menyebabkan masalah bagi silsilah jurang penghancur jiwa. Rumor mengatakan bahwa pihak lain bekerja tanpa lelah untuk menyelamatkan seseorang. Jadi jika menyangkut orang ini, orang-orang kuat di jurang maut semuanya berubah warna, mereka juga dianggap yang terbaik di jurang maut. Tapi orang kejam seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa mereka lawan dan bandingkan. Apapun yang terjadi, perintah Tuan Penguasa Wilayah harus dipenuhi. Mereka yang memantau jalur jurang maut di dunia bawah pastilah silsilah pembunuh roh, kan? Temukan orang-orang mereka segera dan tanyakan apa yang terjadi dengan jalur jurang maut. Apakah adakah yang kuat di dunia bawah? Antar jemput dan harus mencari tahu. Sial, jika itu benar-benar disebabkan oleh silsilah miling, saya khawatir kami tidak akan bisa menjelaskannya kepada pemilik wilayah. Master Midao bukanlah orang yang bisa dianggap enteng, dan tuan wilayah mungkin bahkan tidak memberinya muka. Orang-orang kuat di jurang yang hadir semuanya berpikiran berat dan tampak jelek. Dan ketika mereka bertindak cepat, jauh di dalam dunia jurang tak berujung yang sangat jauh dari sini. Sosok berjubah hitam, dengan sosok tegak, seperti tombak yang melesat ke langit, berdiri dengan gagah di atas jurang, menatap jurang panjang dan gelap di bawah. Bum bum bum. Sungai panjang jurang hitam pekat mendidih, menggulung miliaran gelombang, yang terpantul pada pupil sosok itu, namun hanya ketidakpedulian dan sikap dingin yang tersisa. Di sekelilingnya, garis-garis aura jurang terus-menerus terkikis, namun terhalang oleh aura dunia bawah yang tak terlihat di luar tubuhnya. Dua kekuatan unik itu terjerat satu sama lain. Dan benar-benar mencapai keseimbangan yang luar biasa. Kekuatan jurang maut. Sosok itu mengulurkan telapak tangannya dan merasakan kekuatan jurang di telapak tangannya. Tidak peduli betapa menakutkannya kekuatan jurang itu, dalam analisis terakhir itu adalah bagian dari asal mula segala sesuatu. Sama seperti dunia bawahku dan laut kosmis, terang dan gelap tidak konsisten satu sama lain.
Keduanya sama sekali berbeda, namun nyatanya mereka hanyalah pembagian yin dan yang antara langit dan bumi. Kekuatan jurang ini mengandung kekuatan penghancur yang tak ada habisnya dan mampu menelan seluruh kekuatan laut kosmik. Mungkinkah itu hanya salah satu bentuk perwujudan jalan besar langit dan bumi? Sosok ini bergumam. Jelas bahwa dia tidak memiliki kekuatan jurang di tubuhnya, tetapi kekuatan jurang di telapak tangannya melonjak karena desakannya, yang sangat ajaib. Saat dia sedang tenggelam dalam pikirannya, tiba-tiba, sosok itu tiba-tiba menoleh dan melihat ke arah ujung kehampaan yang tak berujung, alisnya tiba-tiba berkerut. Aneh, kenapa aku merasakan nafas dunia bawahku datang ke dunia jurang ini? Apakah silsilah pembunuh roh yang memiliki orang kuat datang ke jurang dunia bawahku? Sosok ini tampak bijaksana dan waspada. Mungkinkah itu jebakan? Dia merasa khawatir, sejak Ming Yue diperkenalkan ke dunia jurang ini, seharusnya tidak ada orang kuat di dunia bawah yang bisa mengambil tindakan sekarang. Siapa itu? Atau itu hanya ilusiku? Matanya berkedip dan dia akhirnya menoleh. Lupakan saja, menyelamatkan Ming Yue adalah satu-satunya hal yang harus aku lakukan. Pikiran sosok itu jatuh, dan dengan keras, sosok itu tiba-tiba menghilang tanpa mengeluarkan suara. Saat ini, di luar lorong jurang di Gunung Hun Yue, tubuh Molly tiba-tiba bergetar, dan dia tiba-tiba terbangun. Ya, cerita pun bersambung. Nantikan episode selanjutnya tetap di channel Dongeng Donghua ini. Terima kasih buat Anda yang sudah mengikuti alur dari channel Dongeng Donghua, dan yang sudah bantu subscribe. Semoga selalu diberi kesehatan, dilancarkan usahanya, dan dimurahkan rezekinya. Bagi yang suka dengan alur cerita Donghua yang lainnya, silahkan cek di playlist, yang tentunya pasti tidak akan kalah seru ceritanya. Dan semuanya sudah Mimin rangkum di sana. Semoga bisa terhibur dan terima kasih.